Damai bagi kamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari yang sangat indah karena kita merayakan kerahiman ilahi. Kita merayakan kasih Tuhan buat kita, kemurahan hati Tuhan buat kita. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema Allah adalah kemurahan hati. Allah adalah kasih. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat manusia yang hidup dalam rasa bersalah. Kedua, manusia yang hidup dalam rasa malu. Ketiga, Allah yang memberikan hidup baru buat kita. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana murid-murid berkumpul dalam ruang yang terkunci. Mereka takut pada para pemuka agama yang sudah menyalibkan Yesus. Saya yakin selain mereka juga dikuasai oleh rasa takut, mereka juga dikuasai oleh rasa bersalah. Bayangkan bagaimana murid-murid yang sudah hidup bersama Yesus, Sang Guru yang selalu mereka idolakan, yang mereka lihat sebagai Sang Penyelamat mereka, di mana mereka sudah menaruh harapan mereka pada Yesus. Tapi saat Yesus mengalami kesulitan dalam hidupnya, apa yang mereka lakukan? Para murid meninggalkan Yesus. Kita tahu bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan di mana para murid saat Yesus disalibkan? Mereka hanya bisa memandang Yesus dari jauh. Sang Guru yang sangat mereka hormati tidak mereka bela. Bahkan Petrus menyangkal gurunya. Tentu mereka merasa bersalah. Coba kalau bisa lebih berani. Coba kalau bisa lebih baik. Kita pasti bisa lakukan sesuatu buat Yesus. Tetapi kenyataannya mereka tidak lakukan itu. Dalam hidup, seringkali kita juga merasa bersalah. Makanya Yesus mengerti para murid. Makanya Yesus dalam Injil hari ini mengatakan, damai bagi kamu, damai bagi kamu. Seringkali dalam hidup, perasaan bersalah ini menguasai kita sehingga kita hidup tanpa damai. Apakah perasaan bersalah ini adalah hal yang negatif? Perasaan bersalah bisa positif. Kenapa bisa positif? Karena kalau melakukan sesuatu yang tidak baik dan tidak merasa bersalah, ini tidak baik. Karena kita artinya tidak pernah belajar dari kesalahan kita. Kalau anak kita buat salah, kita harus tegur dia. Kalau suami kita buat salah, kita harus tegur suami kita. Kalau istri buat salah, harus ditegur. Kalau udah buat salah enak-enakan aja dan tidak merasa bersalah, tidak akan pernah belajar dari kesalahannya. Tapi merasa bersalah dan bertanggung jawab atas kesalahannya, ini berbeda dari merasa bersalah dan terus-menerus dihantui oleh rasa bersalahnya. Kalau orang bersalah dan bertanggung jawab, ini beda sama orang yang bersalah dan terus-menerus merasa dirinya kecil, merasa dirinya bodoh, melihat diri dengan gambaran diri yang sangat negatif karena kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Jadi orang yang hidup dengan rasa bersalah yang terus-menerus ini selalu dihantui oleh rasa bersalahnya. Dan ada orang-orang seperti ini. Misalnya, bagaimana seorang wanita yang terus-menerus dihantui karena perasaan bersalah, pernah melakukan hubungan yang tidak baik dengan pacar sebelumnya. Jadi dia nggak berani
untuk menghadapi pacarnya sekarang karena pernah melakukan hal yang salah di masa lalu. Terus menerus dihantui oleh kesalahannya. Bagaimana dengan seorang ibu yang pernah melakukan aborsi? Terus menerus dihantui oleh kesalahannya. Seorang ayah yang karena zaman dulu 10 tahun lalu itu hidup mabuk-mabukan, sehingga dia mencelakakan anaknya. Terus menerus dihantui oleh rasa bersalah karena apa yang dia lakukan 10 tahun lalu. Udah 10 tahun lalu, tetapi terus menghantui dia. Rasa bersalah ini terus mengganggu. Dan rasa bersalah ini semakin menjadi sulit karena dia lihat efeknya sampai sekarang. Kalau aborsi gak ada efeknya sama anaknya, udah gak ada, ya terus menerus dihantui dengan perasaan bersalahnya. Tapi kalau aborsinya gagal, anaknya lahir, cacat, waduh, setiap kali dia lihat anaknya, dia akan selalu ingat, kenapa aku lakukan itu? Kenapa aku membuat keputusan yang salah? Seorang ayah yang karena berjudi, rumahnya hilang, uangnya habis, uang sekolah anaknya dipakai, anaknya jadi gagal karena kesalahan dia. Walaupun udah lewat bertahun-tahun, dia akan terus dihantui. Anakku gagal karena aku. Ini adalah rasa bersalah yang juga menghancurkan hidup kita. Tapi Tuhan mau memberikan pengampunan. Tuhan mau memberikan hidup baru buat kita. Selain hidup dengan rasa bersalah, dosa juga membuat kita hidup dengan rasa malu. Apa bedanya rasa bersalah dan rasa malu? Rasa bersalah ini ada dalam hati kita. Rasa malu itu karena dosa yang kita lakukan diketahui oleh orang lain. Kalau nggak ada yang tahu, mungkin kita nggak terlalu malu. Tetapi begitu dosa yang kita lakukan, hal yang salah yang kita lakukan, ini kemudian diketahui oleh orang lain, diketahui oleh keluarga besar, diketahui oleh teman-teman sekelas, diketahui oleh teman-teman di gereja. Malu, mukanya mau ditaruh di mana? Katanya pengurus gereja, tapi kok hidupnya seperti itu? Tapi kok buat dosa seperti itu? Tetangga mulai tahu, teman di gereja mulai tahu, sampai Romo juga jadi tahu. Malu rasanya. Dan bukan hanya itu. Selain diri kita merasa bersalah, teman-teman juga mulai ngegosip. Teman-teman juga mulai taruh kita dalam box. Gimana kamu bisa jadi pengurus gereja kalau hidupmu seperti itu? Nggak bisa. Seringkali ini menjadi lingkaran setan. Kenapa lingkaran setan? Aku mau berubah. Aku mau jadi punya hidup lebih baik. Aku sudah mengaku dosa. Pertanyaannya, teman-teman mau menerima gak? Komunitas bisa gak memaafkan? Komunitas bisa gak membantu kita supaya bisa bangkit? Keluarga bisa gak punya pandangan yang lebih positif pada diri kita? Sayangnya seringkali komunitas itu sangat kejam. Keluarga juga bisa jadi kejam. Pengadilan medsos berjalan. Belum ada di pengadilan, tapi kasusnya sudah diadili. Karena ada banyak sekali orang yang bicara. Bagaimana tidak hidup dengan rasa malu? Apalagi seringkali masyarakat, keluarga punya standar yang sangat tinggi. Walaupun ini bukan dosa yang dilakukan, tapi kamu harus begini, kamu harus begitu. Kan namanya kamu adalah pemimpin komunitas. Pemimpin komunitas ini harus begini, harus begitu. Walaupun bukan dosa yang dilakukan,
tapi hidupnya jadi sangat berat. Kesalahan kecil aja. Kan orang bilang kan, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Udah malu, teman-teman selalu ngejudge lagi, susah. Tapi sekali lagi, Tuhan Yesus mau memperbaharui hidup kita. Makanya hari ini kita merayakan Hari Kerahiman Ilahi. Dan dalam Injil yang sangat menguatkan kita, Yesus 3 kali mengatakan kepada murid-muridnya, damai bagimu, shalom. Kita harus belajar supaya dengan rahmat Tuhan kita bisa menang dari efek dosa. Efek dosa ini menghancurkan kita. Tapi gak berhenti di situ. Karena efek dosa juga bisa membuat kita semua jadi hidup dalam rasa bersalah dan rasa malu yang tidak sehat, yang menghancurkan kita. Yohanes Paulus II mengatakan hal yang sangat indah. Ingat-ingat ya. Yohanes Paulus II katakan, kita ini bukan jumlah dari berbagai kesalahan yang kita lakukan. Siapa kita tidak ditentukan oleh berbagai kesalahan yang kita lakukan. Siapa kita ditentukan oleh Allah yang menciptakan kita. Dan bagaimana Allah melihat kita? Allah melihat kita semua sebagai anak-anaknya. Sebagai anak-anaknya yang bisa punya hidup baru. Sebagai anak-anaknya yang bisa diampuni. Anda percaya gak? Kalau dalam pengakuan dosa Romo mengatakan, dosamu sudah diampuni. Percaya gak? Sayangnya ada banyak orang yang kurang percaya. Jadi hidupnya selalu dihantui dengan masa lalu. Menerima pengampunan. Kalau orang itu hidup dengan rasa bersalah, dengan rasa malu yang terus-menerus menghantui, artinya dia dipenjara oleh masa lalunya. Dia selalu hidup dalam bayangan kegelapan masa lalu. Saat ini sebenarnya udah baik, tapi selalu dihantui oleh masa lalu. Menerima pengampunan dari Tuhan, artinya menerima terang pengharapan dari masa depan. Anda mau pilih terus hidup dari bayangan masa lalu yang gelap, atau menerima terang pengharapan dari masa depan yang Tuhan mau sediakan buat kita? Pilih yang mana? Jangan terus-menerus biarkan diri Anda dihantui oleh berbagai kegagalan Anda, dihantui oleh masa lalu Anda. Karena Tuhan mau memberikan hidup baru buat kita semua. Makanya Tuhan memberikan kekuatan, kuasa. Para murid diampuni dosanya, para murid diberi damai, dan para murid diberi kuasa, kekuatan untuk mengampuni dosa. Siapa yang dosanya dilepas, dia akan diampuni oleh Allah sendiri. Maka kita harus percaya saat kita ke sakramen pengakuan dosa, ya, bahwa dosa kita diampuni. Kita merayakan hari ini sebagai Hari Kerahiman Ilahi ini karena ada Suster Faustina yang menerima perwahyuan khusus mengenai kerahiman ilahi ini. Ada satu cerita yang Suster Faustina katakan. Satu hari ada satu suster yang masa lalunya itu dipenuhi dengan kegelapan. Jadi suster ini udah bertobat, udah jadi suster. Tapi setiap kali dia ingat sama masa lalunya, dia selalu dihantui oleh rasa bersalah. Dia malu juga sama orang-orang yang tahu akan masa lalunya. Dia selalu ngaku dosa, dan dalam pengakuan dosa, Romo selalu bilang, damai bagi kamu, dosamu sudah diampuni. Tapi dia gak pernah bisa percaya.
Suster ini deket sama Suster Faustina. Jadi dia cerita sama Suster Faustina, "Suster, kok saya selalu merasa begini ya? Saya selalu merasa tidak tenang. Saya selalu merasa bersalah dan malu." Suster Faustina katakan, "Kamu sudah diampuni saat kamu menerima sakramen pengakuan dosa dan diberi absolusi dan penance. Kamu harus percaya Tuhan sudah mengampuni kamu." Tapi suster tolong tanya sama Tuhan Yesus, sebenarnya gimana sih? Suster Faustina bilang, "Kamu tanya aja sendiri sama Tuhan Yesus dalam doa kamu. Kenapa mesti lewat saya?" Tapi akhirnya Suster Faustina juga dalam doanya, dia coba renungkan situasi suster tersebut. Dan apa inspirasi yang dia dapat? Suster Faustina mendapat inspirasi. Tuhan bilang sama dia, kalau suster ini itu tidak percaya bahwa dia sudah diampuni, sebenarnya ketidakpercayaan itu lebih menyakitkan saya, lebih menusuk saya daripada dosa masa lalu yang dia lakukan. Karena itu berarti suster ini tidak percaya bahwa saya ini mengasihi dia, saya ini maha kasih. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, Tuhan mau beri hidup baru buat kita. Anda percaya gak Tuhan bisa beri hidup baru buat Anda? Anda percaya gak bahwa Tuhan sudah mengampuni Anda? Jangan biarkan diri Anda dipenjara oleh berbagai kesalahan masa lalu Anda. Selamat merayakan Hari Kerahiman Ilahi. Allah adalah kasih. Amin.